Thales dan BAE Systems Australia mendapatkan kontrak baru untuk memperpanjang masa pakai serta meningkatkan kemampuan kapal selam Collins Class milik Angkatan Laut Australia melalui pekerjaan pemeliharaan dan upgrade. Para pecinta kapal selam, mari kita bayangkan sebentar. Upgrade kapal selam itu bukan seperti update aplikasi di HP yang cuma butuh Wi-Fi dan 5 menit sambil ngopi. Ini lebih mirip proyek raksasa yang bisa makan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang kalau lihat angkanya bisa bikin kita mendadak hemat dan berpikir 2 kali sebelum pesan kopi mahal di kafe. Nah, contohnya adalah kapal selam diesel listrik Collins Class milik Angkatan Laut Australia. Kapal selam ini ibarat mobil keluarga yang sudah setia menemani selama puluhan tahun. Mesinnya masih oke, tapi kalau nggak diperbarui, bisa-bisa nggak kuat nunggu mobil baru yang lebih canggih datang. Mobil barunya ini bukan sembarangan loh. Yang dimaksud adalah kapal selam bertenaga nuklir tipe Virginia Class dan AUKUS Class. Tapi ya, datangnya baru awal 2030-an. Jadi mau nggak mau, si Collins ini harus diservis besar-besaran biar tetap tangguh di laut. Nah, pemerintah Australia kemudian memberi perpanjangan kontrak untuk 2 perusahaan besar, Thales Australia dan BAE Systems Australia. Thales dapat kontrak 5 tahun senilai 178 juta dolar AS untuk memelihara sistem sonar. Bayangkan, ini telinga kapal selam, alat untuk mendengar di laut, termasuk Skyla Sonar Suite dan Towed Array. Sementara BAE Systems dapat kontrak 5 tahun senilai 89 juta dolar AS untuk mengurus periskop. Ini mata kapal selam, supaya tetap bisa intip ke permukaan tanpa ketahuan. Kalau di total, proyek ini bagian dari komitmen pemerintah Australia yang nilainya 4-5 miliar dolar Australia. Tujuannya apa? Menjaga kapal selam Collins Class tetap garang, kredibel, dan siap menjaga keamanan nasional Australia sampai kapal selam nuklir tiba. Pekerjaan Thales meliputi modernisasi sonar, dari sistem pasif dan aktif, panel samping, sistem pemrosesan dalam kapal, sampai adopsi teknologi canggih seperti Mine and Obstacle Avoidance Sonar atau MOAS untuk menghindari ranjau, dan High Frequency Intercept Array atau HFIA untuk mendeteksi sinyal di perairan dangkal. Bahkan simulator pelatihan kru juga di-upgrade biar latihan terasa makin realistis, lengkap dengan suara dan visual yang lebih hidup. Sementara itu, BAE Systems akan memastikan 16 periskop di seluruh armada tetap berfungsi prima. Periskop ini vital, karena kalau sonar ibarat telinga, periskop adalah mata, dan mata ini nggak boleh rabun di tengah laut. Menariknya, paket upgrade ini tidak mencakup senjata baru, jadi jangan harap ada Tomahawk Cruise Missile atau upgrade sistem optronics. Kenapa? Karena itu bakal bikin proyek makin rumit, dan biayanya naik drastis. Fokusnya murni di sensor, sonar, pelatihan, dan visibilitas. Upgrade besar pertama bakal dimulai di kapal HMS Van Crom pada pertengahan 2026 nanti. Dan setiap kapal akan menjalani proses full cycle docking selama kurang lebih 2 tahun. Pusat pengerjaannya ada di Osborne Shipyard di South Australia untuk upgrade besar, dan Henderson di Western Australia untuk perawatan jangka pendek. Dan kalau mau jujur, inilah upgrade paling rumit sejak Collins Class pertama kali dibuat. Bayangkan, banyak subsistem yang harus dibongkar, diganti, dan diuji, sambil memastikan timeline tidak berantakan. Kalau ini proyek rumah, rasanya kayak merenovasi sambil tetap tinggal di dalam rumah itu. Ribet, tapi harus jalan. Selain tantangan teknis, proyek upgrade Collins Class ini juga jadi ujian kesabaran bagi semua pihak yang terlibat. Bayangkan saja, setiap komponen kapal selam itu ibarat organ tubuh. Kalau satu saja bermasalah, bisa mempengaruhi keseluruhan performa. Jadi para teknisi harus bekerja seperti dokter bedah. Tapi, pasiennya bukan manusia, melainkan baja raksasa seberat ribuan ton. Belum lagi soal koordinasi. Thales, BAE Systems, galangan kapal di Osborne, sampai pusat perawatan di Henderson, semuanya harus sinkron. Kalau ada satu jadwal molor, efeknya bisa seperti domino, merembet ke seluruh proyek. Dan percaya atau tidak, di dunia kapal selam deadline itu lebih ditakuti daripada gelombang tinggi. Lalu ada juga tantangan menjaga keamanan informasi. Ingat, kapal selam bukan sekedar kendaraan bawah air. Ini aset strategis militer.
Data soal spesifikasi sistem sonar atau jangkauan periskop adalah rahasia besar. Jadi proses upgrade ini seperti mengundang kontraktor renovasi rumah, tapi semua harus tanda tangan perjanjian, jangan intip dapur orang sebelum masuk. Di sisi lain, kru kapal selam juga ikut di-upgrade. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman lama, karena teknologi baru berarti prosedur baru. Simulator platform training atau PTS yang di-upgrade akan membuat latihan terasa makin nyata, lengkap dengan suara sonar yang bisa bikin bulu kuduk berdiri, dan visual laut dalam yang membuat siapapun merasa sedang benar-benar patroli di kedalaman. Dan tentu saja, setiap perbaikan harus melalui uji coba laut. Uji coba ini bukan sekedar jalan-jalan di perairan, tapi simulasi situasi tempur, deteksi ancaman dan manuver penghindaran ranjau. Kalau ada yang tidak sesuai standar, kapal harus kembali ke galangan untuk diperbaiki, yang berarti, ya timeline lagi-lagi bisa bergeser. Apalagi, semua ini dilakukan sambil Australia bersiap menerima kapal selam nuklir di bawah program AUKUS. Artinya Collins-class ini harus jadi jembatan yang kokoh, menjaga keamanan sampai armada baru siap. Kalau jembatan ini goyah, maka transisi menuju era kapal selam nuklir bisa jadi berisiko tinggi. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik, upgrade Collins-class ini bukan cuma urusan mesin dan kabel listrik. Ini adalah bagian dari strategi besar Australia untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Wilayah ini lagi panas-panasnya, bukan cuma karena cuaca, tapi karena persaingan militer yang makin ketat antara negara-negara besar. Bayangkan, di utara ada Tiongkok, yang armada kapal selamnya terus bertambah. Di barat ada India, yang juga memodernisasi kekuatan lautnya. Dan di timur ada Amerika Serikat, yang siap pasang badan di Samudra Pasifik. Australia dengan posisinya yang strategis tidak bisa cuma duduk manis sambil menonton. Nah, disinilah Collins-class jadi pemain penting. Meskipun mereka kapal selam diesel listrik, tapi mereka punya satu keunggulan, silent running mode. Mode ini membuat mereka nyaris tidak terdeteksi di laut, seperti ninja bawah air. Dengan upgrade sonar dan periskop terbaru, kemampuan mengintai mereka akan jauh lebih tajam, sehingga bisa memberikan data intelijen yang krusial untuk operasi gabungan dengan sekutu. Selain itu, program ini juga memberi efek domino ke industri pertahanan dalam negeri. Osborne Shipyard dan fasilitas di Henderson akan kebanjiran proyek, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan kemampuan teknis industri maritim Australia. Ini ibarat sekolah besar bagi para insinyur, karena mengerjakan kapal selam bukan seperti memperbaiki kapal nelayan, melainkan seperti merakit pesawat luar angkasa, tapi yang terbangnya di dalam air. Dan jangan lupa, setiap kontrak miliaran dolar ini membawa pesan diplomatik. Dengan menggandeng perusahaan seperti Thales dan BAE Systems, Australia memperkuat hubungan dengan Prancis dan Inggris yang notabene sekutu penting di kawasan. Jadi, walaupun proyek ini kelihatannya soal mesin dan baut, sebenarnya ada unsur politik luar negeri yang sama kuatnya. Bahkan beberapa analis menilai bahwa mempertahankan Collins-class hingga kapal selam nuklir tiba adalah langkah cerdas. Kalau Australia langsung mempensiunkan Collins tanpa pengganti yang siap tempur, itu seperti mematikan lampu rumah di tengah malam, lalu berharap maling gak masuk. Laut di sekitar Australia itu luasnya bukan main, dan butuh mata serta telinga yang selalu siaga di bawah permukaan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.